Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. Terima kasih, Tuan Sekretaris Jenderal, Yang Mulia, hadirin sekalian, dan para tamu yang terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai ahli, tetapi sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalan New York pada hari Minggu. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters. Dan miliaran lainnya di seluruh dunia yang ingin memecahkan krisis iklim kita. Sebagai aktor, saya berpura-pura untuk hidup. Saya memainkan karakter fiktif. Often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. Saya seringkali memecahkan masalah fiktif. Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu fiksi. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata. Entah bagaimana cara membuatnya pergi. Tetapi menurut saya, kita semua tahu lebih banyak dari itu sekarang. Accelerated climate change is here right now. Ada peningkatan perubahan iklim di sini sekarang. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events. Kekeringan yang intensif untuk laut kita, asam dengan metana, gumpalan naik dari dasar laut, kita sedang melihat cuaca ekstrim. And the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. Dan lapisan es Antartika Barat dan Greenland mencair pada tingkat yang tidak terprediksi pada beberapa dekade ke depan, menurut proyeksi ilmiah. Semua ini bukanlah retorika maupun histeria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Ini adalah fakta. Komunitas ilmiah tahu itu. Industri tahu itu. Pemerintah tahu itu. Bahkan, militer Amerika pun tahu itu. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satunya atau satu-satunya ancaman keamanan terbesar kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-teman sekalian, tubuh ini mungkin lebih dari pertemuan lainnya dalam sejarah manusia. Sekarang menghadapi tugas yang sulit tetapi dapat dicapai ini. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Anda dapat membuat sejarah, atau Anda akan dipungkiri olehnya. Jelas, ini bukan hanya memberitahu orang-orang untuk mengganti bola lampu mereka atau membeli mobil hibrida. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action.
Bencana ini telah berkembang melebihi pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu. Ini sekarang tentang industri dan pemerintah kita di seluruh dunia untuk mengambil aksi berskala besar dan tindakan disersif. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Sekarang saatnya kita mengambil tindakan. Kita perlu memasang label harga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk minyak batubara dan perusahaan gas. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. Kita perlu mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan pencemar industri, telah diberikan atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak layak mendapatkan uang pajak kita. Mereka layak kita periksa karena nama ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita jatuh. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Kabar baiknya adalah bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai tetapi juga mempunyai kebijakan ekonomis yang baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Ini bukanlah debat partisan, ini adalah udara bersih yang manusiawi, dan iklim hidup yang baik adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, melainkan masalah kelangsungan hidup kita sendiri. And the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. Dan pesan yang paling mendesak dan penting, delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura untuk hidup, tetapi Anda tidak. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Orang-orang membuat suara mereka terdengar di hari Minggu di seluruh dunia. Momentumnya tidak akan berhenti. Tetapi sekarang adalah giliran Anda. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar manusia adalah sekarang. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Kami mohon Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.